Kirab budaya Empu Santibadra diselenggarakan oleh Putra Wayah Lasem pada Kamis 26 Juni 2025. Kirab ini melibatkan seluruh warga masyarakat Dukuh Tluweng dan Ngasinan, Kecamatan Lasem dan Pancur. Kirab budaya Empu Santibadra menampilkan kirab pataka, gunungan hasil bumi, parade pasukan perempuan Pucang Sulo, Dewi Indu Purnama Wulan, parade baju kanong, dan drum band. Kirab budaya ini adalah serangkaian dari acara gelar budaya Empu Santibadra yang berpusat di Punden Tapaan Empu Santibadra di Dukuh Ngasinan, Warugunung, Pancur. Malam harinya ada pagelaran wayang kulit dan wayang alang-alang. Punden Tapaan adalah jejak leluhur Lasem yang konon juga menjadi cikal bakal wong Kanung. Di punden ini bersemayam Abu Layon, relik leluhur asal-usul peradaban Jawa, yakni Ki Sendang, Hang Sambadra, Dewi Sibaha, Rangga Widyabadra, dan Empu Guru Santibadra. Putra Wayah Lasem sendiri adalah sebuah gerakan untuk mencintai dan melestarikan kebudayaan dan sejarah Lasem yang memiliki tinggalan nilai-nilai luhur yang harus dijaga. Di antara tinggalan karya leluhur Lasem yang syarat akan nilai adalah Kitab Sabdo Bodrosanti, Carita Sejarah Lasem, Sejarah Rembang, Sejarah Kawitane Wong Jowo lan Wong Kanung, dan lain-lain. Banyak tokoh yang hadir dalam kirab ini diantaranya Camat Lasem, Camat Pancur, Kapolsek Lasem, Kapolsek Pancur, beberapa kepala desa di Lasem dan Pancur, berbagai komunitas pegiat sejarah budaya di Lasem, warga masyarakat baik dari santri, Tionghoa, dan Jawa. Dan ada yang spesial, acara ini juga dihadiri oleh putra wayah Lasem dari luar daerah, ada dari Jakarta, Kediri, Bojonegoro, Bali, dan lain-lain. Lasem sebagai pancer pemersatu telah mengundang kembali putra-putra wayahnya. Iya, saya Sucung atau bisa dikenal juga dengan nama Ki Panunggal Rasa. Saya dari Jakarta. Spesial datang ke Lasem buat ngikutin kirab pataka bumi Jawi. Sama nanti malam ada wayang. Iya. Kebetulan pulang kampung, sobat. Kebetulan ada keleluhuran dari Lasem. Dari bumi Lasem. 3 kata, Lasem, pusaka, pancar, dan pemersatu. Gitu. Jadi itu beberapa hal lah yang mungkin bisa sampai menyedot banyak perhatian atau animo masyarakat untuk bisa ke sini. Iya, yang pertama kalau dibilang terharu pasti terharu ya, gitu. Tapi ya yang pasti nano-nano lah, campur seneng, yang pasti bangga, bahagia. Ya pokoknya keren deh, nggak bisa diekspresikan dengan kata apapun. Pokoknya Lasem keren deh, Lasem keren banget. Oke. Yang pertama kita harus tahu bahwa Eyang Empu Guru Pangeran Santibadra memang salah satu tokoh Nusantara ya, yang begitu sangat dahsyat lah. Apalagi kan di sini juga di tempatan sini ada beberapa tokoh lain. Kayak Eyang Ki Sendang 210 Masehi malahan. Terus Eyang Hang Sambadra 425 sampai nanti Dewi Sibaha anak dari Eyang Hang Sambadra. Terus juga Eyang Rangga Widyabadra pendiri Kota Lasem 882. Terus apalagi yang terakhir baru Eyang Empu Guru Pangeran Santibadra. Disinilah letak di mana punden ayahnya Kanjeng Sunan Kalijogo atau kita biasa kenal Eyang Santikusuma. Dan di kedepannya saya cuma berharap harus terus selalu digaungkan ya, bahwa di sini pusatnya ya kalau saya bisa katakan sekali lagi pusaka, pancar, dan pemersatunya Bumi Nuswantoro. Gitu. Bumi Nuswantoro. Bahkan kalau Lasem bangkit, Nusantara bangkit, dunia pun juga ikut bangkit. Semua tatanan berubah. Pusar bumi di Nuswantoro di Lasem. Oke, thank you. Banyak tokoh yang terharu, senang, dan sampai tak bisa lagi mengungkapkan kegembiraannya. Halo Mas, ini kan satu kegiatan, basicnya itu komunitas. Jadi hampir semua komunitas yang ada di Lasem itu kumpul di sini. Mas Anjar, itu Mas Anjar Krisyawan, itu luar biasa sekali kan. Oh gak hadir. Iya, jadi saya kira puncak dari perasaan saya itu terharu sekali.
Monggo Mas Anda diputenggo nggih. apa komunitas semuanya kumpul di sini, bahkan ada yang dari Jakarta, ada yang dari Monggo sesepuh saking Bojonegoro, ada yang dari Kediri. Itu ngumpul di sini dalam suasana yang sama. Saya kira semua tadi hampir yang menemui saya itu terharu lah. Ini puncak dari emosi manusia, saya kira di sini. Ya. Situs Tapaan ini adalah tempat para leluhur diabulayonkan. Mulai dari Kisendang, Sibaha, kemudian ada dari penggagas, artinya pendiri Lasem, Widyo itu ya, ada di sini. Maka menurut saya ini sudah terbukti. Kita sering melakukan kegiatan, tapi mereka datang itu sebagai tamu. Ya, terima kasih dari keluarga. Tetapi di sini itu semuanya itu berkegiatan, berkegiatan. Masyarakat Tluweng. Itu Mas Iksan, saya kira yang bisa mempersatukan perasaan komunitas sejarah yang ada di Lasem, menurut saya ya di Tapaan ini. Terbukti dari tadi saya melihat ada Pak Rudi ya. Oh, ibu-ibu. Itu Ibu-ibu nanti datang ya. sini sebagai representasi dari Edi Tionghoa. Dan tadi saya melihat banyak sekali santri-santri yang datang ke sini, termasuk Pak Masum datang ke sini, itu representasi dari pesantren. Dan kita yang di sini yang punya gawe ini kan Jawa. Jadi selama ini saya melihat paling tidak mulai tahun 2013 perayaan itu adalah dari pecinan dan pesantren. Tetapi di Tapaan ini sudah 3 kali dan dari tahun ke tahun ini sukses. Ya. Sekarang Jadi dari keluarga udah lengkap lah. Gong itu Jawa. Dan anak-anaknya gimana itu? Tadi saya bilang ada representasi dari pecinan. Kita datang dan mereka sukses. Ada representasi dari pesantren misalnya dari santri. Kita ikut mengguyung dan sukses. Dan Jawa itu terakhir jadi gong. Gong itu biasanya lebih besar, namanya gong. Watak Ojo ya mas, Ojo itu ngalah. Nanti belakang-belakang. Nah ini terbukti. Kebesaran itu tidak hanya mereka yang datang, tapi perasaan di hati ini. Kita merasakan sesuatu yang sunyi, suatu sunyi yang agung di sini ini. Dan itu dirasakan oleh semua, termasuk Pak Eksa, teman-teman semua. Itulah yang saya maksud kesuksesan ini. Ya harapan saya itu masyarakat tetap melestarikan seperti ini. Dan pemerintah daerah, pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten dan DPR, karena pemerintah itu dua itu. Kabupaten tidak bisa sendirian tanpa DPR, DPR tidak bisa sendirian. Menengok, memperhatikan, terutama yang representatif dari Jawa ini. Biasanya orang Jawa itu maklum, tapi alangkah lebih baiknya itu beliau-beliau itu memperhatikan, menengok. Ya semuanya, pecinan ditengok, pesantren ditengok, dan dua-duanya itu sudah. Nah ini yang Jawa itu bisa ditengok beliau-beliau yang ada di sana itu Mas Esa. Ada pula putra wayah Lasem Terah Raden Panji Karsono yang turut hadir napak tilas perjuangan leluhurnya. Nama Samuel Subroto, alamat di Desa Langkir, RT 5 RW 2, Kecamatan Pancur, yang mana asli dari Lasem, putu wayah dari Mbah Raden Panji Karsono, keturunan yang keempat. Kami
mewakili keluarga sangat-sangat berterima kasih yang mana dari saudara-saudara tidak hanya lokal tapi dari luar daerah juga ikut mendukung kegiatan ini. Yang kami harapkan supaya nanti kegiatan ini semakin meriah dan semakin diikuti oleh semua putra wayah. Lebih-lebih mereka yang masih mempunyai keradah daripada leluhur sehingga bisa ikut sadar nyengkuyung kegiatan hal semacam ini. Sehingga cerita sejarah Lasem jangan sampai dibelokkan. Ayo kita kembali ke semula sehingga sejarah Lasem itu akan utuh seperti apa adanya. Kami ingin berusaha melangkah yang mana kami kemarin sudah merencanakan ke institut sehingga nanti kita bisa nyengkuyung uri-uri kelestarian dari Punden Tapaan ini sehingga tidak terbengkalai, sehingga nanti kedepannya akan lebih maju. Syukur-syukur nanti kalau suatu perkumpulan ini putra wayah Lasem bisa kita legalkan dan kita bawa ke ranah pemerintahan sehingga kita bisa mendapatkan resmi dari pemerintah daerah. Kami mohon untuk nanti saudara-saudara khususnya yang Lasem ini jangan sampai kalah dengan saudara-saudara yang dari luar kota. Yang dari luar kota saja sudah bersedia mendukung kegiatan ini. Maka dari itu untuk dulur-dulur yang dari Lasem harus lebih aktif dibanding mereka-mereka. Sehingga semua kegiatan nanti mari kita satukan untuk mempersatukan pendapat sehingga alur cerita sejarah itu kembali utuh seperti sedia kala. Saya sebagai warga Lasem itu sebelumnya saya merasa terenyuh, merasa bombong ya. Ini bahagia sekali karena kegiatan yang seperti ini itu kayak sudah disengkuyung bersama-sama untuk leluhur kita bersama. Jadi kayak ini sebenarnya kayak wajib kita lakukan lah seremoni yang ada kaitannya dengan Punden Tapaan ini, karena mau tidak mau kita itu menjadi generasi terkini yang masih ditinggali sejarah, terusan situs. Itu sudah selayaknya kita menghargai dan menghormati leluhur kita. Kalau itu jelas pasti, dan saya juga berharap mudah-mudahan masih semakin banyak yang terlibat di kegiatan seperti hari ini. Di Punden Tapaan ini semakin banyak yang mendukung, semakin banyak yang memberikan curahannya, hatinya untuk bisa ini dijadikan momentum kita sesama putu wayah Lasem untuk bisa mengadakan kegiatan yang seperti ini. Semakin tahun semakin maju, semakin terasa, dan mudah-mudahan juga akan membawa berkah untuk masyarakat Lasem Rembang pada umumnya. Waktu Bante Sudamo itu membuat atau meletakkan vihara itu di daerah sini, Bante Sudamo, saya dengarnya karena energinya di daerah ini tuh besar, energi di daerah ini besar, kan tempatnya itu ada di sini, ada di pertapaan di Santi Bodro. Dari situ kemarin malam kan ada ibu sama bapak ke tempat saya. Hari ini kan ada acara kirap jam 2 siang, terus nanti ada acara wayang alang-alang, ya, terus tadi kita menyempatkan diri jam 2 menuju ke sini. Kita kepingin juga tahu tempat ini itu seperti apa. Ya, ketahuinya ya lumayan sangat bagus sekali. Jadi pertama kali tadi jalannya ya cukup baik lah kalau memang untuk mengarah ke sini, karena jalan ini kan dulu kan katanya kan sempat nggak ada, terus dibuat jalan, jadi paling enggak sepeda motor bisa menuju ke sini, saya rasa sudah cukup baik gitu Pak. Ini kan Punden ini kan tempatnya leluhur kita lah, sejarahnya Lasem ya, semoga
setiap tahun bisa dijaga dan dirawat. Dan yang kita harapkan kan dengan adanya energi positif yang dulu-dulu sudah keberadaannya itu ada, supaya energi ini ya bisa mengalir lebih positif dan paling enggak Lasem bisa lebih maju dan makmur. Kalau lebih leluas lagi ya Kabupaten Rembang supaya lebih bangkit dan energinya itu supaya kemakmuran di ekonomi supaya lebih baik untuk di Kabupaten Rembang.